Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan UAS nomor 2 dan 1, 2 dan 3. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabita Raisanta Putra, NIM 2023310131. Saya Gaby Putri Anggreni dengan NIM 2003-31036. Oke, kalau begitu langsung saja dilanjutkan untuk penjelasan Excelnya. Silakan kali. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses perhitungan manual yang dilakukan di Excel. Simulasi ini penting untuk membuktikan pemahaman terhadap logika di balik algoritma aglomeratif clustering. Dan di sini kami mengambil 5 data pertama dari dataset Mall Customer sebagai sampel. Ini untuk datasetnya. Di sini untuk variabel annual income bisa disebut sebagai X dan spending score bisa disebut sebagai Y. Untuk angka yang pertama mencari iterasi ke satu dulu untuk membuat matriks 5 kali 5. Di sini kami menghitung jarak setiap ID pelanggan ke ID lainnya menggunakan rumus Euclidean distance. Berdasarkan hasil perhitungan Excel, kami menemukan nilai terkecil yaitu 2,23 dengan jarak antara ID pertama dengan ID kelima. Oleh karena itu, keputusan pertama untuk menggabungkan ID pertama dengan ID kelima menjadi satu kelompok atau klaster 1,5. Untuk iterasi kedua, setelah ID ke-1 dan ke-5 tergabung, tabel menyusut menjadi 4 kali 4. Di sini kita mulai menggunakan metode single linkage, yaitu mencari jarak terdekat antara klaster baru dengan data lainnya menggunakan fungsi sama dengan min di Excel. Lalu nanti hasilnya kami menemukan jarak terkecil yaitu 4,12 antara ID kedua dengan ID keempat. Kami memutuskan untuk menggabungkan keduanya menjadi klaster 2,4. Untuk iterasi ketiga, tabel menjadi 3 kali 3 dan di sini kita membandingkan jarak antara klaster 1,5 dengan klaster 2,4 dan ID 3 yang masih berdiri sendiri. Dari hasil perbandingan jarak terkecil yaitu 33,01 jarak antara ID ketiga dengan klaster 1,5. Maka ID ketiga ini resmi bergabung ke dalam kelompok tersebut sehingga terbentuk klaster 1,5,3. Yang terakhir untuk iterasi keempat, hanya tersisa dua kelompok terbesar. Di sini kami menghitung jarak penggabungan terakhir antara klaster 1,5,3 dengan klaster 2,4. Didapatkan jarak final sebesar 37,01 dan seluruh data telah tergabung menjadi satu kesatuan hierarki terbesar dan proses simulasi manual dinyatakan selesai karena semua data sudah masuk ke dalam struktur yang sama. Sebagai catatan penting untuk evaluasi, kami mengamati adanya lonjakan jarak yang drastis dari 4,12 di iterasi kedua menjadi 33,01 di iterasi ketiga. Lonjakan ini menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut sebenarnya memiliki perbedaan karakteristik yang cukup besar jika dipaksakan tergabung. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk penjelasan program yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Gali atas penjelasan dari Excelnya. Boleh dibuka dong ininya, linknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan berupa Jupyter. Nah, di sini yang pertama itu import library. Nah, library yang diimport itu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Spicy, lalu juga ada sklearn untuk mengambil aglomerative clustering, eh Davis Boulding sama Silhouette. Nah, Pandas itu untuk membaca file tabelnya CSV, lalu NumPy itu untuk mengubah data table menjadi format angka atau array agar bisa dihitung. Nah,
Terus Matplotlib itu untuk menggambar grafik visualisasinya. Spicy itu khusus digunakan untuk membuat dendrogram. Selanjutnya load dataset, di mana kita menggunakan mall_customer.csv. Nah, read underscore CSV itu untuk membaca file data pelanggannya, dan head itu untuk menampilkan 5 baris pertama data untuk memastikan data sudah masuk dengan benar. Selanjutnya itu ada visualisasi data dengan menggunakan scatter plot, di mana grafik titik-titik ini atau scatter plot itu sumbu X-nya itu dari pendapatan annual income, dan sumbu Y Y-nya itu dari skor pengeluaran spending score. Nah, tujuannya itu juga untuk melihat sebaran data secara kasar sebelum dikelompokkan. Selanjutnya ada seleksi data atau slicing, di mana eh, DFI log itu 3 dan 4 lah istilahnya. Itu untuk mengambil semua baris, tapi hanya kolom ketiga dan keempat saja, yaitu kolom annual income dan spending score. Nah, lalu untuk MPS array-nya itu mengubah data menjadi format array matematika agar siap diproses oleh algoritma. Selanjutnya membuat dendrogram, yaitu dengan metode work, di mana eh, membuat diagram pohon atau dendrogram itu menggunakan metode work, yaitu meminimalkan varian. Grafik ini digunakan untuk membantu memutuskan beberapa jumlah klaster yang paling optimal. Selanjutnya juga dibuat dendrogram average method atau rata-rata. Nah, sama seperti sebelumnya, tapi menggunakan metode average ini cuman sebagai pembanding bentuk pohonnya aja. Lanjut ke model 1, aglomeratif clustering. Nah, itu untuk membangun model clustering pertama, disetting menjadi 5 cluster istilahnya. Terus juga menggunakan jarak Euclidean, garis lurus, dan metode walk. Nah, adapun di situ fit predict itu eh, mesin langsung belajar dan memberi label kepada kelompok setiap pelanggannya. Hasilnya nanti disimpan di output Euclidean. Euclidean. Nah, selanjutnya visualisasi dari hasil model 1, yaitu menampilkan grafik hasil pengelompokan dari model pertama. Nah, warna titik itu ditentukan berdasarkan kelompok yang sudah dihitung tadi. Selanjutnya model 2, aglomeratif ya, clustering yang Manhattan plus average, di mana eh, model clustering ini sebagai eksperimen sama-sama 5 cluster, tapi menggunakan jarak Manhattan, jarak kotak-kotak atau siku, dan metode average. Hasilnya nanti disimpan di output Manhattan, seperti yang di coding tersebut. Selanjutnya visualisasi hasil model kedua, yang dimana menampilkan grafik hasil pengelompokan dari model kedua Manhattan tadi. Lalu ada evaluasi Davis-Baldwin score. Nah, di sini tuh codingan ini berfungsi untuk menghitung skor Davis-Baldwin. Jadi semakin kecil nilainya semakin bagus pemisahan klasternya. Itulah Davis-Baldwin. Kode ini juga membandingkan skor model Euclidean dan Manhattan. Yang terakhir ada evaluasi Silhouette score, di mana menghitung skor siluet. Semakin mendekati 1 itu semakin pas datanya berada di kelompok tersebut. Itulah siluet. Di kode ini juga hanya mode Euclidean yang dihitung siluet skornya. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Eh, saya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.